mulai acara ya bincang-bincang pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya untuk teman-teman sekalian. Ini Pak Sari. Sebentar ya. Nanti itu define matrix ya, Kang? Bentar, saya hapus dulu. Kenapa Sarif ya? Oh iya Pak, mungkin ada apa namanya cerita apa gitu ya? Silakan. Ya, apa belum ada Bang? Belum ya? Kemarin kan terakhir itu apa kebencian diri ya masih apa namanya saya masih mencoba memproses itu lebih jauh gitu karena itu kan sangat rendah begitu perlu dibersihkan banget. Yang mana itu Pak? Yang kebencian diri itu. Oh kebencian ya. Oke ya kita. Cuman sebelum kita ke situ ya, mungkin perlu apa namanya? Kita sedikit soal ini loh, apa namanya? Kemarin kan di kelas Mas Camim itu unconditional love ya. Iya. Itu yang kita bahas soal work view gitu ya. Itu pandangan khusus tentang kerja ya? Saya bekerja itu apa ya? Ya dalam rangka apa gitu ya? Motif saya bekerja itu untuk apa? Oh. Itu kayaknya ini penting ya. Jadi paling enggak setiap obrolan tuh kita punya ya tambahan-tambahan lah ya. Iya Bang. Jadi biar kemudian tuh ya makin luas pemahamannya. Ya. Kalau di sini kan ada gut view, live view gitu ya. Kita perlu juga mencari work view-nya gitu. Saya ini bekerja ini untuk apa? Dalam rangka apa gitu ya. Iya. Yang pertama itu yang bawah. Kalau di bawah 100 tuh nggak mungkin kerja lah. Di sini ini mau pengangguran ya. Pengangguran ya atau ya penyakitan gitu ya. Iya. Orang udah sakit tuh nggak bisa kerja. Terus 125 gitu ya. 125 itu kan motifnya dia bekerja itu biar mendapatkan ya. Yeah. Jadi pemenuhan pemenuhan. 125 itu udah pemenuhan. Kalau 100 itu kayak perbudakan ya, kalau nggak kerja nanti dihukum. Kalau nggak kerja nanti mati. Wah itu bisa 100 kerjanya. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin jangan-jangan kita juga masih membawa ya. Masih membawa kesadaran kalau nggak kerja itu aku mati gitu ya. Ada keterancaman. Oh gitu mungkin ya.
ini ya 100. Jadi keterancaman itu dijadiin motivasi. Jadi kayak orang kerja rodi lah ya. Kalau nggak kerja kan akan dipukulin. Ya. Seperti itu. 125 itu untuk pemenuhan. Pemenuhan citra. Biar kemudian itu punya status. Kalau 150 itu, nah ini yang banyak nih di Indonesia, ya. Ini. Kerja itu untuk apa namanya, mengembalikan ya reputasi, mengembalikan reputasi keluarga, mengembalikan nama besar keluarga, biar kemudian tuh mantan menyesal. Banyak nih 150 nih. Iya. Kan mengandung balas dendam gitu. Ya, mengandung kemarahan gitu ya. Seperti itu. Dan ini energi besar. Energi besar. Iya. Biar dunia tahu mereka telah membuang mutiara gitu ya. Biasanya orang pergi merantau kan begitu. Kan saya tunjukkan kalau saya itu lebih bisa dari kalian. Tapi itu energi besar. Makanya di dalam buku Power Force itu kan disebutkan bahwa kebanyakan pergerakan sosial itu dimulai dari 150 ini. Iya. Tapi itu tidak cukup ya, tidak cukup. Artinya 150 ini memang kerja keras ini. Iya, Bang. Dan saya pernah lama baru menyadari ternyata terjebak di 150 ini. Jadi waktu itu saya kaburkan dari rumah. Iya. Satu SMA tuh kelas 2. Lalu ada orang yang bilang, wah kamu kabur dari rumah om kamu, kalau nggak tinggal situ kamu nggak jadi apa-apa gitu, kamu pasti seperti yang lain. Wah, ternyata itu ya dalam keadaan tegang psikologisnya lagi marah digituin kan itu terdefinisi ya. Terdefinisi di batin setan itu jadi motif. Saya sadarnya itu setelah kejadiannya 2001, tahun 2000, mungkin setelah sadarnya itu di 2014 ya. Lama sekali, 14 tahun. Saya membawa energi 150 gara-gara omongan orang itu. Saya mendefinisikan diri saya seperti definisi teman itu. Iya. Mungkin kita pernah dulu misalnya nanti saya kira banyak lah ini banyak nih. Saya sendiri 14 tahun ya punya work view yang dikontrol oleh kemarahan ya. Itu tadi ciri-cirinya akan saya tunjukkan gitu ya. Gimana? Pak Salih juga ada. Mungkin gitu ya, jadi iya, menyadarinya itu gimana ya. Nah ini misalnya kesulitan dalam menyadari begitu. Apa sih sebenarnya? Jadi istilahnya ya clarify gitu kan, menjernihkan. Harus lebih sering ke keheningan gitu ya Mbak. Itu ini saja sebenarnya itu ya kita perlu merenungkan. Motif kita bekerja itu penting loh. Untuk mendapatkan untuk pemenuhan ya.
Untuk balas dendam, dalam pengertian tanda kutip balas dendamnya itu balas dendam positif gitu ya. Iya. Atau untuk mendapatkan untuk menjaga status simbol-simbol itu. 175 itu kan terkait dengan status ya. Status simbolik. Kalau 125 itu citra. Saya pertama kali kerja itu motifnya sini. Iya. Biar citranya itu saya, kan itu fase pertumbuhannya. Biar saya masuk definisi orang dewasa gitu. Iya. Jadi untuk mendapatkan citra gitu. Itu motif saya pertama kerja itu. Jadi kan dari SMA setelah lulus itu kan biasanya kita masih tergantung sama orang tua. Saya udah hanya dikasih berapa bulan ya waktu itu, kan kasih saya saja dong. Waktu itu 6 bulan gitu. Saya minta punya kasih saya 6 bulan, setelah itu enggak lagi lah. Memutuskan tuh begitu. Lalu mencari kerja biar kemudian tuh citra saya itu statusnya itu kan tidak tergantung lagi kepada orang tua. Iya. Nah, ini harus diperhatiin nih, work view-nya itu. Yang lebih bagus tuh yang di atas ya. Yang 200 sampai ke 310 itu kan bekerja itu dia untuk apa? Untuk proses learning. Itu learning. Terus yang 350 itu sampai 399 work view-nya itu dia untuk optimalisasi diri. Jadi kalau udah kerja 20 tahun tapi kok kayaknya perubahan transformasi dirinya lambat, jangan-jangan dipengaruhi oleh yang ini. Iya. Yang 400 sampai 499 itu ya dalam rangka mastering dia. Terus kemudian yang 500 ke atas itu dalam rangka influencing ya. Influence. Memberi dampak. Yeah. Memberi dampak. Ini sama aja sebenarnya. Orang misalnya ikut kelas-kelas pengembangan diri, ikut kelas-kelas beda buku, itu dia harus tahu motifnya. Saya ini learning, tahap learning, optimizing gitu, mastering, atau sebenarnya juga ingin influencing gitu. Itu harus ngerti dia. Jadi biar kemudian tuh nggak capek ya. Jadi ketika ikut kelas tuh, oh ya, dia akan mengambil sesuai tingkatan kebutuhannya gitu kan. Seperti itu. Yeah. Tujuannya harus jelas. Ya. Nah, seperti itu ya. Kalau tahap learning ya sudah ikutin aja terus. Dan itu memang kalau tahap learning itu kan apa ya, mesti ada sasarannya lah. Mesti ada sasarannya. Nggak bisa kita misalnya itu ikut apa ya, belajar tapi nggak ada sasarannya jelas, hanya sekedar ya ikut-ikut. Itu nanti jenuh nanti. Iya. Itu jenuh. Nah, itu kan apa namanya? Ya kita sasarannya kan untuk progresif diri ya. Sasaran kita itu kan dalam belajar itu untuk progresif diri.
Bukan untuk ini ya. Bukan untuk kita developing science. Developing science nanti aja. Developing science itu enak kalau sudah di 600. LOC 600, developing science itu gampang. Tapi kalau masih 400, developing science itu enggak jalan itu. Ya. Karena tahapan itu tahap kita membangun membangun kualitas interaksi diri kita ya dengan diri kita. Membangun progresif interaksi. Ini menuju dari 200 sampai ya 500-an lah, 540 ya. Seperti itu. 200, ya. Itu kita perbaiki kualitas interaksi dulu. Setelah itu baru 600 tuh developing science tuh enak. Jadi ada namanya tahapan belajar ya. Tahapan belajar. Makanya kan di buku Transcending Level of Consciousness itu bab tentang reason itu kan paragraf pertama disebutkan itu. Saya lihatin ini kan semua sini punya ini bukunya ini. Itu disebutin kan di situ bahwa ini ya, saya bacain aja. Iya. Biar teman-teman tuh belajarnya tertib. Sasarannya saya memperbaiki progresif interaksi dengan diri saya sendiri dulu. Soalnya kalau kita misalnya belajar nggak jelas ini arahnya kemana. Oh, terlalu banyak konten. Tapi ini sasarannya apa sih? Kita nanti akan jenuh dan merasa kayaknya saya ini nggak bisa. Padahal karena nggak paham tahapan aja. Itu di halaman 170 ya, reason, penalaran, bab 13. Kecerdasan dan penalaran itu muncul ke permukaan ketika emosi level-level yang lebih rendah sudah dilampaui. Jadi kalau masih emosi-emosi rendah itu kecerdasan dan penalarannya itu nanti lemah. Iya. Seperti itu. Nah, bentar dulu ya. Saya kok udah lama nggak kalibrasi Pak Sarif udah sampai di mana gitu ya kemajuannya. Iya. Terakhir waktu itu berapa ya Pak? Terakhir waktu pulang 397. 400 kali ya? Waktu pulang 397 Bang. Oh. Waktu pulang dari Semarang. Setelah itu nggak dikalibrasi lagi ya? Belum. Oh. Jauh lah sekarang. Iya. Bentar ya. Iya Bang. Ya, 425-an Pak. Lumayan lah ya, ngebut. Ya jadi di situ 425 tuh ya. Empat 425 itu apa di tabelnya tuh? Saya belum print itu. Sebentar saya cari dulu. Saya kok kalau 425 itu ekonomis ya. Prinsip ekonomis. Ya, ekonomis kayak. Itu
Tentu kemudian tuh hubungan interaksinya itu hubungan ekonomis, hubungan pola interaksinya gitu yang mendominasi. Itu berarti ada akan ada tarikan kuat di 430 itu loh, 430 itu lebih prinsipnya ekologis ya, hubungan yang ekologis. Kalau di ekonomis itu tantangannya tarikan yang di bawah bukan lagi keputusasaan ya, bukan lagi keputusasaan, tapi lebih pada kekurangan sumber daya. Masih persoalan 60 ini Pak. Iya. Persoalannya masih persoalan 60 sampai persoalan ini masih belum, masih tarikannya itu masih tebal kalau 425 tuh. Tarikannya di sini gitu. Jadi itu Pak Sarif perlu mungkin begini ya. Ini soal mungkin pekerjaannya sekarang mungkin sebenarnya tidak cukup gitu ya, menyedihkan gitu ya. Iya. Ya memang lagi nyari-nyari yang lain. Oke. Jadi itu kalau 425 ini jadi pekerjaan sekarang itu menyedihkan ya. Kondisinya itu ya antar segini lah, tidak cukup atau menyedihkan. Iya. Ya kan? Lalu kemudian tuh gini, biar tidak jatuh ke 60 ke 75 dalam work view-nya itu nanti kan ini harus dinaikkan nih. Dinaikkan paling enggak bahwa saya bekerja di sini ini ya motifnya ini untuk learning gitu ya. Sambil learning atau sambil optimalisasi diri, bukan lagi fokus kepada hasil misalnya. Iya. Biar biar ketika bekerja itu biar setiap hari itu energi kreativitasnya besar gitu. Iya betul. Bahwa tempat saya bekerja ini sarana untuk mengoptimalkan diri ya. Jadi itu kemudian akan ada perubahan dalam cara pandang memahami kantor misalnya. Iya. Jadi kantor itu kalau bukan lagi tempat untuk mendapatkan penghasilan ya, tetapi itu tempat diri saya untuk belajar, tempat diri saya untuk mengoptimalkan atau menuju mastering gitu ya. Menuju mastering 500 ini saya butuh ya pekerjaan yang ya seperti itu saat ini gitu ya. Jadi itu diniatkan begitu, Pak. Jadi kemudian tuh kantor sekarang ini itu tempat terbaik ya. Iya. Karena di situ saya masih bisa mengembangkan diri menuju mastering paling enggak ya. Kan ini udah menuju mastering nih Pak Sarif. Amin. Iya kan? Iya Bang. Jadi istilahnya itu kantornya itu jadi tempat suluk terbaik gitu ya. Masih mending tempat suluk terbaik di kantor gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya 60-75 itu hanya soal kreativitas kita ya, mendefinisikan kehidupan. Jadi orang kekurangan, orang ini itu sedih itu merasa tidak cukup, merasa telah kehilangan banyak hal, itu hanya tidak kreatif.
orang kreatif mendefinisikan dirinya. Iya. Atau mendefinisikan dirinya hanya pada aspek-aspek lahiriah saja gitu. Maaf ya. Iya. Nase. Suhu tubuhnya itu. Bless you. Apa namanya? Menyesuaikan. Jadi itu apa namanya? Ya, mendefinisikan diri itu harus kreatif. Tadi, iya. Iya, tadi menarik itu mendefinisikan hanya pada soal-soal fisik ya. Pada soal-soal materi. Makanya orang kita itu mendefinisikan dirinya berdasarkan jumlah materi. Saya kaya karena mobilnya misalnya odong-odong gitu ya. Kenapa kaya kok harus misalnya definisinya itu harus Mercy? Itu kan material sekali. Iya. Ya tentu saja memang nilai mobilnya itu tinggi. Ya tapi itu tidak oke lah, itu secara kuantitatif oke seperti itu. Tetapi jangan sampai nilai diri kita dijajah sama nilai Mercy. Iya, betul. Jangan sampai nilai diri kita dijajah sama slip gaji. Iya. Bentar ya, saya cari tisu dulu. Nggak apa-apa ya? Iya, Bang. Ya. Ya, saya cari tisu dulu. Ya, jadi ya itu ya. Jadi harus kreatif mendefinisikan diri. Iya. Jangan sampai definisi diri kita dijajah oleh fakta. Ya kan? Iya, betul. Itu untuk Pak Sarif ya, Pak Sarif. Saya lupa selama ini apa pembelajarannya jalan gitu ya. Iya. Saya pikir waktu itu Pak Sarif udah tinggi kok. Belum nyampe 400. Waktu itu kan apa di Iya. di yang kuantum itu apa Heisenberg sama Dirac gitu kan belum nyampe. Baru nambah 2. Iya. Belum paham sepenuhnya. Dari 395 jadi 397 waktu menulis tentang itu kuantum. Yaitu ini ya, sekarang tuh ya kebutuhan progresifnya Pak Sarif itu di sini. Bagaimana mendefinisikan diri tidak berdasarkan fakta-fakta material gitu ya. Iya. Itu poinnya ya. Jadi bagaimana mendefinisikan diri? Paling tidak ya definisikan diri kalau secara berdasarkan cita-citanya. Kan begitu, bisa juga itu, Pak. Diri definisikan berdasarkan cita-citanya. Bukan berdasarkan apa faktanya gitu ya. Iya. Ya itu persoalan kreativitas saja. Seperti itu.
Jadi kreator ini kan dia artinya kreasi untuk mendefinisikan ya, kreatif mendefinisikan. Iya. Itu harus mulai dihidupin kreativitas itu. Dan cara yang paling bagus untuk bisa evolusi lebih cepat itu dari 20 sampai katakan 500. Coba bikin definisi ya. Kalau 20 bagaimana? 30 bagaimana? 50 bagaimana definisinya? Jadi pada akhirnya itu kan terkenali semua. Kalau bisa dikenali sih, maka bisa memilih itu. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk pagi ini, kalau masih lanjutan dari kebencian diri ya. Iya, itu gimana, Bang? Iya, kebencian diri itu kan karena terkait definisinya gitu ya, definisi materialnya. Mungkin diri definisikan berdasarkan total kesalahannya selama ini. Lah, salah terus. Oh. Iya, salah terus kita mah. Bagaimana mungkin diri definisikan berdasarkan jumlah kesalahannya? Ya, banyak salahnya lah. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Jadi bagaimana mungkin misalnya diri didefinisikan berdasarkan ketidakmampuannya? Ya banyak tidak mampunya lah. Banyak ketidakberdayaannya. Bagaimana mungkin misalnya diri didefinisikan berdasarkan masa lalunya? Itu kan 75 tuh, mendefinisikan diri berdasarkan masa lalu. Iya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Waduh. Iya. Seperti itu. Ya ini definisi ini ini apa? Tokil itu ya, Bang. Iya. Dan itu definisi tentang diri itu akan menjadi modus. Oh, gitu. Itu menunjukkan modusnya gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Itu perlu Yang jelas tuh begini. Yang jelas tuh kalau di 425 tuh tarikan-tarikan ke bawahnya itu lebih banyak ke sini lah. 60, 75, ya 100 ya. Iya. Lebih banyak ke situ gitu. Dan ini persoalannya persoalan fakta ya. Iya. Ini fakta saat ini nih, ya kan? Iya, Bang. Ini lebih banyak ke ingatan-ingatan yang ada saat ini. Iya, betul. Fakta-fakta saat ini itu apa gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang beratnya di situ tuh, yang bikin kita kurang kreatif karena faktanya ini banyak kekurangan nih, banyak ancaman nih. Banyak ancaman. Iya. Kemarin saya dapat telepon dari Ko Ayung. Oh. Sakti dia sekarang, Pak. Iya. Pak Sarif ini sering bertelepon dengan Pak Ko Ayung. Sering, boleh dibilang sering. Sakti kan sekarang dia ya. Iya. Iya. Iya, iya. Seperti itu.
Jadi itu ya Pak Sarif. Jadi bagaimana tantangannya Pak Sarif itu di 425 itu melampaui keadaan saat ini dalam mendefinisikan diri. Iya Bang, halo, ini apa? Membuka banget ini. Iya, karena saya juga, loh, ini Pak Sarif berapa sih LOC-nya gitu ya? Nanti kita ukur per seminggu ya, kenaikannya berapa gitu ya. Iya, iya. Biar kemudian itu evolusinya terset gitu. Jadi materinya itu sesuai dengan kebutuhan jiwanya gitu ya. Ah, betul Bang. Siap. Siap. Udah saya giniin aja ini progresifnya. Iya. Oke, jadi itu mungkin Pak Sarif ya, bahwa kurang kreatif mendefinisikan diri. Artinya diri selalu masih dikuasai oleh fakta saat ini gitu ya. Iya. Iya. Harus benar-benar ini apa? Freedom ya. Kalau ya mungkin saya kira pelajaran kita berapa bulan ke belakang itu mungkin Pak Sarif membebaskan diri dari definisi masa lalu kan ya. Iya. Sekarang itu ke sini Pak, definisi saat ini. Iya. Seperti itu. Dan salah satu definisi saat ini yang terkuat itu adalah kalau bisa Pak, pengalaman profesionalnya, pendidikan profesionalnya dilebur aja itu, jangan dijadikan definisi. Iya. Gelar sarjananya misalnya nggak usah gelar-gelar apa namanya ya, profesi lah ya. Nggak usah dijadikan definisi diri, dilebur aja itu. Iya. Karena itu membatasi. Iya, betul. Membatasi. Masa aku misalnya S3 kerjanya kayak gini, itu kan membatasi. Iya. Itu membuat definisi diri saat ini kurang kreatif karena dibatasi oleh perolehan gelar, status itu. Iya, betul. Pokoknya tanpa status apapun sosial. Inilah saya, makhluk Tuhan, begitu ya. Iya. Jadi gelar-gelar akademisnya udahlah, biarkan itu di ijazah. Sama nanti mungkin kalau dipakai buat lamar kerja, tapi kalau selain itu kepentingan itu jangan dipakai udah. Iya. Kadang-kadang kan gitu ya, kita tuh menghadapi kenyataan, kita bergantung kepada atribut-atribut. Kita kadang-kadang tuh mengukur rezeki kita itu dari status-status sosial, termasuk status akademis. Akhirnya kan terbatas dirinya. Iya. Terbatas. Itu termasuk kurang kreatif mendefinisikan diri. Itu termasuk ya mungkin 60 ya. Kalau orang mendefinisikan rezekinya berdasarkan gelarnya gitu. Itu sebenarnya miskin. Dirinya dimiskinkan gitu ya. Wong makom dirinya ketuhanan kok tinggal menjadi kekampusan. Dimiskinkan itu. Makomnya ketuhanan kok jadi kekampusan, bagaimana itu? Ya. Oke ya, pagi ini itu dulu ya, karena ini udah. Iya Bang, makasih banyak. Terima kasih ya teman-teman. Pokoknya definisikan dirinya berdasarkan ketuhanan, jangan berdasarkan kekampusan misalnya. Itu kampus biar aja yang lain yang definisikan kita, tapi kita definisinya itu ketuhanan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.